Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafrudatul Ilma. Saya biasa dipanggil Bu Ilma. Saya pengajar pelajaran administrasi infrastruktur jaringan, khususnya kelas 11 TKJ. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak masih ingat dengan jargon SMK? Kita mulai. SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Vokasi Indonesia kuat dan menguatkan. SMK Dharma Bahari, Surabaya, luar biasa. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu memahami proses routing, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari tentang VLAN. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Next. Oke, isi materinya antara lain 1. Routing, 2. Routers, 3. Prinsip dan cara kerja routing, 4. Protokol routing atau routing protokol. Next. Oke, routing. Apa itu routing? Routing adalah proses mengirim paket data dari jaringan satu ke jaringan lainnya menggunakan router, di mana sebelumnya kita sudah mengaplikasikan, yaitu membangun suatu jaringan masih dalam skala yang lebih kecil, yaitu hanya satu jaringan saja. Nah, di routing ini kita akan melanjutkannya dengan mengkonekkan jaringan-jaringan yang sebelumnya yang masih berdiri sendiri, kita koneksikan dengan menggunakan router. Next. Ya, macam-macam routing nanti ada pertama yaitu static routing, 2. dynamic routing. Static routing yaitu pengelolaan tabel routing yang dilakukan secara manual, sedangkan dynamic routing pengelolaan dilakukan secara otomatis. Jadi intinya kalau static routing dia masih manual ya, kalau dynamic routing sudah secara otomatis ya. Next. Oke, kita masuk ke router. Router ini adalah hardware atau media yang digunakan untuk menghubungkan antar jaringan ya. Jadi routing adalah prosesnya, router adalah medianya. Seperti itu. Next. Macam-macam router sama ya, kayak routing tadi. Ada router statik dan router dinamik. Router statik masih manual untuk cara settingannya, sedangkan router dinamik dia sudah lebih canggih, yaitu dia bisa menentukan sendiri rute terbaik yang mau dikirim untuk paket datanya ke jaringan yang selanjutnya. Next. Kita masuk ke fungsi dan cara kerja routing. Pertama, fungsi utama router seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu berfungsi merutekan paket data atau informasi. Jadi merutekan di sini artinya adalah mengirim ya, mengirim data atau informasi. Kedua, router memiliki kemampuan routing. Artinya, router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan paket data yang akan dilewatkan. Jadi misalkan saya mau mengirim komputer A ke B ya, dan ada pilihan banyak rute. Nah, router ini dia akan bisa memilih rute yang paling cepat, rute yang tidak ada hambatan di mana. Nah, dia bisa memilih seperti itu. Next. Oke, untuk lebih jelasnya ini saya visualisasikan dengan gambar mengenai cara kerja routing. Di situ ada dua jaringan yang terkonek dengan sebuah router. Untuk port pertama, di situ terkonek langsung ke jaringan satu yang terdiri dari 3 host atau PC A, B, dan C. Sedangkan port kedua terkoneksi langsung ke jaringan 2 yang terdiri dari 3 host juga, yaitu D, E, F. Nah, di sini masing-masing jaringan terdapat network address atau net ID yang tersetting di port 1 dan port 2. Network ID ini nanti akan menjadi gateway di masing-masing host. Kalau kalian masih ingat, kalau kemarin kita mengaplikasikan jaringan yang belum terkonek satu sama lain, di situ kan
kita hanya men-setting alamat IP dan subnet mask saja ya. Nah, di sini nanti ada ketambahan gateway. Nah, gateway itu apa? Gateway adalah alamat IP jaringan yang tersetting di masing-masing router. Oke, paham ya? Nah, di situ misalkan ada saya mau mengirim dari komputer A mau menuju ke F misalkan. Nah, di situ karena router mempunyai kemampuan mencatat network address, dia akan membaca kira-kira komputer tujuan itu satu jaringan enggak alamat IP-nya, alamatnya. Tapi kalau dia beda jaringan, misalkan ke F tadi ya, dia nggak akan perlu ke B ke C, dia akan melintas langsung ke router sesuai dengan alamat IP jaringan yang dia tuju, seperti itu. Next. Oke, ini ada studi kasus ya. Di sini ada 3 jaringan A, B, dan C yang terkonek dengan satu switch. Masing-masing alamat IP seperti yang ada di gambar ya. Ada 192.168.10.2 untuk host A, untuk host B 192.168.10.3, sedangkan host C 192.168.20.4, di mana masing-masing host memiliki subnet mask yang sama. Kira-kira A, B, dan C ini hostnya ini bisa terkonek satu sama lain nggak? Oke, apa jawabannya? Next. Next, oke. Dari kesimpulan gambar di sini berarti menunjukkan apa? Hanya A dan B saja yang bisa terkonek, sedangkan C dia tidak bisa terkonek ke A maupun B. Kenapa? Kita lihat jawabannya. Oke, next. Oke, ini jawabannya ya. Karena host C berbeda network ID dengan host A dan host B. Meskipun toh di situ tidak ada router, tapi di situ C dianggap berbeda jaringan dengan A dan B karena memiliki network ID yang berbeda. Next. Nah, ini ya untuk lebih jelasnya. Di situ apa itu network ID ya? Jadi di situ kan ada tabel mengenai penjelasan IP yang digunakan untuk masing-masing host ya. Nah, apa itu network ID atau IP jaringan? IP jaringan itu kita bisa mengidentifikasinya dari mana? Dari alamat IP masing-masing host. Adanya di 3 bilangan pertama alamat IP. Jika masing-masing host alamat IP jaringannya atau 3 bilangan pertama tadi itu sama nilainya, berarti dianggap network ID-nya sama. Sekarang kita coba lihat. Di A, bilangan pertama 192, B sama 192, C 192 juga sama. Sekarang kita lihat bilangan kedua, 168, B 168, C 168. Kita lihat bilangan yang terakhir atau yang ketiga, A 10, B 10, berarti B dan A sama ya, karena 3 bilangan pertama IP sama, berarti dia satu network ID. Sedangkan C apa yang terjadi di situ? Sengaja saya kasih warna berbeda 20, berarti menunjukkan dia berbeda IP jaringannya. Jadi IP jaringan itu dilihat dari 3 bilangan pertama. Apabila ada satu bilangan saja yang berbeda, mau 2 atau 3, pasti dianggap berbeda. Karena bilangan terakhir atau IP bilangan terakhir keempat itu adalah menunjukkan alamat atau nomor komputer. Oke, next. Oke, saya akhiri untuk materi kali ini. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.